Cerita mengenai Jawa kuno memang masih menjadi misteri hingga saat ini, karena terkadang banyak kisah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Walaupun demikian, cerita legenda ini banyak yang bisa kita petik hikmah di dalamnya. Seperti kisah misteri mengenai perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon yang cukup terkenal di kalangan suku Jawa, khususnya orang-orang zaman dulu. Walaupun masih menjadi perdebatan ahli sejarah tentang kebenaran cerita ini. Hikayat sang Syekh Subakir dikisahkan pernah ditulis di dalam lontar kuno dan diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau murid maupun pengikut beliau. Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Di dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan lelembut yang menghuni setiap sudut tanah Jawa. Dikisahkan suatu hari Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I, mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Terhambatnya proses Islamisasi juga dikarenakan adanya banyak bangsa jin yang menempati hampir seluruh sudut Pulau Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau juga dikenal dengan Eyang Semar, yang menurut kesaksian warga setempat bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad sedikit gusar. Akhirnya ia pun mendapat petunjuk untuk memerintahkan seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat kawasan tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Setelah mendapat perintah sang Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal. Kesembilan ulama ini mempunyai spesifikasi dan keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli kebatinan, ahli pertanian, dan lain-lain. Kemudian Wali Sembilan ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar itulah Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Cakra.
yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para jin lelembut kocar-kacir kepanasan dan terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib mengusik ketenangan Ki Semar Badrayono. Ki Semar Badrayono keluar sebagai wujud manusia dan menemui Syekh Syubakir. Bukan pertemuan biasa, namun mereka terlibat adu kesaktian selama 4 hari dan 40 malam. Dikarenakan sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Syubakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Dalam perundingan itu terjadilah dialog antara Ki Semar Badrayono dengan Syekh Syubakir. Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan, akulah pamomong para kesatria luhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyojati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Badrayono, dan sekarang di zaman Majapahit namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Syubakir dari tanah Syam Persia. Ada hajat apa gerangan panjenengan rawuh di tanah Jawa ini? Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Hyang Akarya Jagat Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pandito, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Jadi panjenengan ini termasuk ulama itu tadi? Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci amedar agama suci, yaitu agama Islam. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan Kawula Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi? Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini.
Secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinaya ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta di alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat juga dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini sebagai wakil dari Dia, Zat yang Maha Kuasa. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Berkuasa. Nah, itulah juga yang menjadi ajaran kami yang kami bawa, untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam kemupiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk memperebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang, mencari pegangan. Zaman ini benar-benar sudah zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat yang harus kalian penuhi. Apa syaratnya itu wahai Sang Danyang tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membangun tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun luarnya nampak cakra Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu pertama harus dari anak campuran. Maksud dari campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa
dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Demikianlah dialog antara Syekh Syubakir dengan Ki Semar dalam dialog imajiner. Syekh Syubakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pamukas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun mengizinkan Syekh Syubakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang dia ayomi. Dari persyaratan Sabdo Palon itu, akhirnya penyebaran Islam dapat diterima di tanah Jawa, bahkan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas Nusantara dan menjadi terbesar di dunia. Dikarenakan penyebaran agama dengan cara yang lembut, tidak memaksa dan tanpa peperangan, perkembangan budaya dan Islam berjalan beriringan selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun kisah ini masih menjadi misteri kebenarannya, namun kisah ini memberikan pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Di zaman di mana adab dan sopan santun diabaikan, budaya impor lebih digandrungi daripada budaya dan kearifan lokal, korupsi yang merajalela di semua aspek kehidupan, maka bersiaplah alam semesta akan menumpahkan karmanya. Ing wekasan iku dadi becik